10 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Bapak Ibu Wakil Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya banggakan dan saya cintai. Izinkan saya memaparkan poin-poin penting dari makalah yang tadi pagi ditugaskan kepada saya. Mohon slide-nya. Dengan satu tema tentang sistem pemerintahan dan layanan publik yang bebas korupsi. Nah, ketika saya mendapatkan tema ini, saya berpikir bahwa memang ini adalah pintu masuknya korupsi. Oleh karena ketika bicara bagaimana membuat sebuah sistem dan sistem pemerintahan dan layanan publik yang bisa bebas korupsi, saya menawarkan sebuah gagasan sistem yang berbasis dengan idola. Nah, idola itu saya gambarkan dalam sebuah piramid dari mulai dasar dan puncak. Dimulai dengan sebuah huruf I. Fundamennya sebuah sistem kalau ingin bebas dari korupsi maka harus didasarkan pada integritas. Termasuk semua lembaga, bahkan termasuk lembaga KPK. Ketika kemudian sebuah lembaga dengan integritas yang kuat, ini fundamen yang luar biasa. Tapi apakah cukup dengan integritas? Tentu tidak. Harus punya D. Apa itu? Dedikasi. Suatu tindakan pengorbanan dalam bentuk tenaga, pikiran, serta waktu. Nah, kemudian juga harus mampu berpikir dan bersikap objektif. Ini yang sangat sulit, apalagi dalam konteks penanganan perkara. Objektif itu mampu berpikir secara jernih tanpa ada kepentingan apapun. Kemudian di samping itu juga yang sangat penting saya lihat adalah loyalitas. Tanpa loyalitas maka capaian tertinggi kata adil akan sulit dicapai. Oleh karenanya kemudian puncaknya adalah sesungguhnya adalah menciptakan sebuah kata adil. Adil untuk siapa? Tentu adil untuk semua lapisan masyarakat sebagai tujuan bernegara. Nah, bagaimana kemudian bisa menciptakan sebuah sistem berbasis idola? Saya menawarkan dengan pola kerja Gatot Kaca. Wah, ini Gatot Kaca ini. Wah, ini seorang tokoh yang kita kenal semuanya. Sesungguhnya ketika saya mau memaparkan ini, saya punya angan-angan ini konsep kerja KPK harusnya Gatot Kaca, tapi ada tambahannya, Gatot Kaca mesra. Mesra dengan siapa? Dengan Pandawa Lima. Siapa itu Pandawa Lima? Arjuna, Yudhistira, Bima, Nakula Sadewa. Arjuna itu siapa? Tokoh yang punya karakter pelindung, itulah polisi. Yudhistira punya karakter menonjol, bijaksana, itulah kejaksaan. Bima punya karakter dewa angin yang bisa masuk ke semua lini, itulah PPATK. Nakula Sadewa itu adalah saudara kembar yang punya karakter teliti, itulah BPK dan BPKP. Mesra dalam arti bersinergi. Tetapi Gatot Kaca sendiri itu punya arti. Apa itu? Kalau bicara pelayanan publik maka yang sangat diperlukan dan utama adalah gercep atau gerak cepat. Ini sangat penting ini. Kemudian harus juga totalitas, tetapi juga harus komprehensif, dan yang terpenting adaptif, mampu kemudian mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan sekarang sangat cepat dan juga diperlukan cerdas, sempurna akal pikirnya, dan yang terpenting menurut saya adalah amanah. Nah, ini
puncaknya adalah diamanah, dapat dipercaya. Tentu semua ini sudah masuk sifat-sifat prinsip-prinsip kebenaran di sana. Ada sifat kejujuran di sana, bertanggung jawab, punya keberanian. Nah, ini konsep yang saya tawarkan secara singkat. Kemudian saya melihat kenapa sinergi tadi saya menyebut tentang mesra. Mesra itu sesungguhnya saya memaknai dalam mencegah dan menindak korupsi harus S. Apa itu? Harus sinergi, tetapi mengutamakan R, recovery aset. Dan yang terpenting adalah akuntabel. Nah, itu saya gambarkan, itu konsep kerja KPK mestinya nanti seperti itu. Oleh karenanya, terakhir quote saya, semua elemen termasuk KPK, DPR, siapapun yang terlibat dalam mewujudkan tujuan cita negara adalah memberikan kontribusi yang terbaik dan tidak terjebak untuk menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena hidup ini sesungguhnya bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi hidup ini sesungguhnya tentang siapa yang mau berbuat baik. Salam sehat untuk semua anggota DPR Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pendalaman rekan-rekan ya. Siapa saja nanti dihitung partainya, Bu. Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Fitroh. Di sini tadi saya dengarkan paparannya Pak ya. Di sini ada yang akan saya tanyakan. Yang pertama, ini apabila Bapak nanti memimpin, bagaimana Bapak memotivasi tim penyidik KPK dan pegawai KPK lainnya untuk bekerja lebih efisien, efektif, dan bermanfaat, Pak? Dan juga bagaimana pula Bapak menghadapi tekanan dan ancaman yang mungkin datang selama Bapak menjabat? Itu yang pertama, Pak. Kemudian ada lagi, bagaimana pendapat Bapak tentang revisi Undang KPK dan bagaimana Bapak menyikapinya? Dan kemudian bagaimana pula Bapak menyikapi beberapa ketentuan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku pada awal Januari 2026, mohon maaf Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi Juliani dari PDI Perjuangan. Selanjutnya dari Partai Golkar, Pak Bamsud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Pak Fitroh sehat? Baik. Fitroh Gatot Kaca, wah luar biasa. Jaksa yang pernah menjadi direktur penuntutan di KPK, lebih dari 11 tahun berkarir di KPK sebagai penuntut sebelum akhirnya kembali ke Kejaksaan 2023. Bicara soal integritas dan apa yang dipaparkan, saya tidak ragu. Karena tentu kita masih ingat ketika Pak Fitroh mundur dan menjadi sorotan publik karena menolak untuk mengusut kasus Formula E dengan alasan tidak ingin terlibat dalam skenario yang ditetapkan oleh pimpinan KPK. Artinya bicara apa yang dipaparkan oleh Pak Fitroh tadi, itu menggambarkan memang dalam diri Pak Fitroh ini ada bersemayam semangat Gatot Kacanya. Pertanyaan saya adalah Pak Fitroh, melihat situasi perkembangan demokrasi akhir ini dan hasil kajian KPK beberapa tahun yang lalu pernah dipaparkan di ruangan ini, bahwa kegagalan atau hambatan dalam rangka pemberantasan korupsi adalah ketika negara sampai hari ini belum mampu memberikan gaji yang layak bagi birokrat dan semua pejabat-pejabat tinggi yang ada di negara ini. Ya. Sementara tuntutan kehidupannya
jauh lebih besar daripada apa yang didapat oleh negara. Gaji yang diterima sangat kurang, sehingga mulailah kecil-kecil dari mulai korupsi waktu hingga korupsi yang benar-benar korupsi. Kemudian KPK juga merekomendasikan untuk biaya politik bagi partai politik untuk mengurangi tindakan korupsi dari partai-partai politik, merekomendasikan 10.000 bagi satu suara. Dulunya hanya sekitar berapa ratus rupiah. Tapi kemudian negara hanya baru mampu memenuhi 1.000 rupiah. Ya. Sehingga masih ada jarak yang cukup jauh. Nah, uang ini dimaksudkan bahwa partai politik diharapkan tidak lagi cawe-cawe, ya, mencari anggaran baik di parlemen maupun di proyek-proyek pemerintahan di mana menteri-menterinya ada di situ. Nah, bagaimana pandangan Pak Fitro? Apakah perlu KPK mendorong kembali untuk pemerintah memikirkan dana partai politik, ya, yang diharapkan agar ada pengurangan dari korupsi dilakukan oleh orang partai politik? Karena data menyebutkan lebih dari 319 ini anggota DPR dan DPRD menjadi TSK. 193 wali kota bupati yang berasal dari proses politik juga menjadi TSK. Inti pertanyaan saya adalah apakah ada korelasinya, ya, antara pilihan demokrasi kita hari ini yang sangat mahal, nomor piro wani piro, ya. Tidak cukup Pak Habibur Rahman ini memiliki integritas, kapasitas, tanpa adanya isi tas, ya. Kira-kira itu Pak Fitro. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Gerindra Pak Martin, silakan. Terima kasih pimpinan serta rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati dan kami banggakan. Saudara calon yang kami hormati, beberapa waktu belakangan ini memang kami di masyarakat ditontonkan dengan beberapa berita-berita atau kejadian-kejadian yang terkait dengan KPK. Ini ada laporan soal pimpinan dengan dewas, terus ada permasalahan di rutan KPK, dan terakhir juga ada berita terkait pra-peradilan yang kalah. Nah, ini semua berita-berita ini tentu ujung-ujungnya berdampak negatif dan membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun terhadap KPK. Pak Fitro kan ini pernah sebagai penuntut di KPK, Direktur Penuntutan di KPK. Zaman dulu kita pernah tahu bahwa di KPK itu ada budaya yang sangat kental, yaitu budaya egaliter, yang zaman dulu itu sangat kental sekali di lingkungan KPK. Nah, pertanyaan saya, apabila Bapak dipercaya sebagai pimpinan KPK, bagaimana Bapak melihat budaya ini? Apakah masih dibutuhkan apabila Bapak dipercaya sebagai pimpinan KPK, budaya egaliter ini untuk diterapkan lagi di lingkungan KPK? Itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik Pak Vito tadi berbicara soal loyalitas. Tentunya saya melihat background Pak Vito dari jaksa. Pertanyaan saya Pak, apabila nanti Bapak dipercaya sebagai pimpinan di KPK dan dalam memproses suatu masalah atau kasus
tindak pidana korupsi ditemukan ternyata di dalamnya pelaku atau objek adalah pimpinan atau pejabat-pejabat di lingkungan kejaksaan itu sendiri. Bagaimana sikap Bapak untuk menyikapi atau Bapak bertindak dalam permasalahan ini apabila ditemukan atau dalam prosesnya terdapat rekan-rekan dari kejaksaan sendiri yang sebagai objek dalam tindak pidana korupsi. Itu saja pimpinan, terima kasih. Berikutnya Nasdem. Ada rekan-rekan dari Nasdem? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Pitro, sebelah kiri Pak Pitro, saya dikirimi rekam jejak Pak Pitro dari kawan jurnalis di KPK. Kalau membaca keterlibatan ketika Pak Pitro di KPK mengungkap kasus-kasus yang ada di KPK, dari daftar kasus yang Pak Pitro terlibat, ini luar biasa pengungkapan atau prestasi lah Pak Pitro selaku jaksa baik sebagai jaksa penuntut umum KPK 2012-2023 sampai kemudian Direktur Penuntutan KPK September 2019 sampai 2023. Pak Pitro, Pak Presiden selalu mengatakan bahwa ada kebocoran sampai nilai triliunan, 1.000 triliun pengelolaan sumber daya alam kita. Saya mau mendengar bagaimana cara Pak Pitro kemudian selaku pimpinan KPK, insya Allah kalau terpilih, kemudian menambal kebocoran-kebocoran misalkan terhadap pengelolaan sumber daya alam kita yang banyak merugikan keuangan negara kita misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Pitro, apakah masih relevan hari ini kalau kemudian pendekatan KPK masih pendekatan penindakan tanpa misalkan berupaya pengembalian kerugian negara misalkan? Karena data hari ini misalkan KPK sangat minim pengembalian kerugian negara. Sementara KPK lahir sebagai lembaga superbody dibanding Kejaksaan Agung misalkan. Nah, bagaimana dengan penilaian hal tersebut? Yang ketiga, Pak Pitro, seringkali kita mendengar dalam pengusutan kasus KPK kalah dalam pra-peradilan misalkan. Ini apa yang perlu kita koreksi di sini? Apakah selama ini KPK terburu-buru, tidak hati-hati misalkan? Ya, belum cukup 2 alat bukti, menetapkan tersangka, begitu diprapit kalah. Ini penting Pak, karena ini soal reputasi lembaga. Ya, kita tidak mau KPK kalah di pengadilan misalkan, ini kan reputasinya jadi turun misalkan. Akhirnya dianggap motifnya dalam menetapkan tersangka sudah bukan lagi motif hukum, murni penegakan hukum, tapi motif lain. Ini bagaimana ke depan supaya tidak lagi terjadi seperti ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya PKB, siap-siap PKS. Ya, terima kasih pimpinan. Selamat siang Pak Pitro. Saya senang Pak, Bapak datang bicara tegas, lugas. Tadinya agak ngantuk-ngantuk dikit, sekarang melek Pak kita Pak. Tegas, lugas, cepat Pak. Izin Pak, Bapak calon ini kan dari backgroundnya saya lihat dari kejaksaan Pak ya. Kejaksaan yang kita lihat di waktu belakangan ini, institusi asal Bapak itu lagi moncer-moncernya sekarang Pak, lagi opininya lagi bagus-bagusnya Pak. Lah kok Bapak sekarang malah tertarik balik lagi ke KPK, ini motivasinya apa sebenarnya? Saya pengen tahu Pak. Dan yang kedua terkait
institusi KPK yang sekarang ketika orang dipanggil KPK, publik itu sudah bisa menilai bahwa ini politisasi, ini kriminalisasi. Bagaimana cara Bapak meyakinkan publik bahwa ketika KPK memanggil seseorang ini murni penegakan hukum? Nah, itu aja Pak mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan PKS. Terima kasih pimpinan dan juga calon Dr. Fitroh. Belah kanan, Pak. Memang tidak bisa disalahkan untuk dapat mendalami, karena mungkin Bapak mendapatkan suatu karya tulisnya sistem pemerintahan dan layanan publik bebas dari korupsi. Ya, saya emang enak dengernya gitu ya. Integratif, dedikasi, objektif, loyal, dan Gatot. Nah, tapi saya ingin itu dikawinkan lah dengan saat Bapak duduk di KPK maupun sebagai jaksa. Apa sih integritas itu? Apa dedikasi, objektif, loyal, dan adil? Ya, jadi saya tidak menyalahkan Bapak dalam konteks tulisan ini, tapi saya tidak bisa mendalami dalam konteks Bapak nanti sebagai pimpinan KPK. Nah, tolong diceritakan selama Bapak menjadi jaksa, Bapak ada di KPK, integritas, dedikasi, objektivitas, loyal, dan adil ini apa hubungannya dengan penegakan hukum? Terima kasih. Ya, berikutnya Partai Amanat Nasional, siap-siap Partai Demokrat. Ya, Pak Endang. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 beserta seluruh anggota dan Pak Fitroh. Terima kasih Pak, tadi kita sudah mendengar paparan yang Bapak sampaikan, khususnya adalah terkait dengan upaya pencegahan. Pencegahan memang begitu menjadi sangat penting, tapi menurut saya sebetulnya ada yang lebih penting yang perlu mendapat perhatian kita sebetulnya, terutama terkait dengan kondisi internal KPK sendiri pada saat ini. Misalnya saja kasus terkait dengan suap tahanan, kemudian kalah pra-peradilan, kemudian pimpinan yang terkena kasus suap, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Ini sebetulnya kami menunggu paparan tentang perbaikan hal ini, tapi sepertinya belum ada yang menyampaikan tentang hal ini. Menurut penelitian, pencegahan memang lebih baik daripada penindakan. Kami mohon Bapak jelaskan nanti secara real, langkah nyata, konkret, upaya pencegahan, upaya pencegahan yang Bapak paparkan tadi. Karena kalau kami melihat tadi yang Bapak sampaikan masih dalam tataran teori, Pak. Jadi kami ingin langkah nyatanya itu apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah Bapak yakin dengan konsep gagasan yang Bapak sampaikan ini berdampak dalam penegakan tindak pidana korupsi? Terima kasih. Sekian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Demokrat, ya silakan Pak Fredrik. Terima kasih pimpinan. Kalau saya melihat paparan daripada calon Pak Fitroh, ini sangat singkat dari semua calon yang ada, hanya 2 lembar. Tapi mudah-mudahan Bapak tidak terburu-buru membuat paparan ini, Pak. Saya melihat bahwa selama ini KPK adalah super body, segala-galanya, Pak. Tetapi di akhir-akhir ini banyak yang dipra-peradilankan dan kalah. Kalau saya melihat di sini mungkin karena terlalu percaya diri, karena di sana itu sudah lengkap, ada penyidikan sampai kepada penuntutan. Jadi kemungkinan dari penuntutan sendiri tidak ada lagi koreksi berkas dan mungkin dianggap sepele. Bahkan kalau saya melihat KPK ini terlalu
mengedepankan OTT sehingga berkas itu tidak terlalu diperhatikan. Nah, saya ingin bertanya kepada Saudara Fitro bahwa apabila saudara terpilih nanti, apa kiat saudara untuk memperbaiki khususnya di dalam bidang penuntutan, karena berkas ini maju tetapi pada saat di pra-peradilan itu kalah. Kalau kita lihat dengan APH yang lain, jarang kalah di pra-peradilan, tetapi akhir-akhir ini KPK malah justru kalah. Saya kira itu, terima kasih. Rekan-rekan, kita putar satu putaran lagi. Pak Suding, silakan. Terima kasih pimpinan. Pak Fitro, saya Pak Suding. Terima kasih. Kalau kita melihat pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini, Pak Fitro, ini kan tidak ada gerak maju ya, artinya korupsi semakin masif, gitu loh. Bahkan sudah sampai ke level bawah. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Pak Fitro, jangankan yang jauh, kita ambil saja negara tetangga kita, Singapura. Singapura itu cuma satu lembaga yang menangani menyangkut masalah penyelewengan, menyangkut masalah dugaan korupsi. Hanya satu lembaga. Di negara kita ada 3. Ya, kewenangan itu. Tingkat korupsi di Singapura itu sangat rendah sekali. Dan Singapura juga tidak terlalu mengedepankan menyangkut masalah pemidanaan. Tapi yang dikedepankan adalah pengembalian kerugian negara. Iya kan? Dan itu sangat efektif. Nah, apakah saudara calon ketika diberikan amanah dan insya Allah akan jadi pimpinan KPK, ya, tidak memikirkan ke arah sana? Karena sesungguhnya para koruptor ini kan takut dimiskinkan, bukan takut dipidanakan. Yang paling ditakuti itu adalah ketika dia dimiskin, bukan ya, ketika semua aset-asetnya itu disita dan sebagainya. Itu yang paling ditakutkan, apalagi ketika dikenakan TPPU. Gitu. Di beberapa undang-undang administrasi katakanlah ya, misalnya undang-undang perpajakan, itu kan masih diberikan ruang bagi seseorang ketika misalnya terjadi penyelewengan terhadap kerugian negara untuk mengembalikan. Akan tetapi oleh KPK, aparat penegak hukum, itu selalu mengedepankan menyangkut masalah pemidanaan. Tidak ada ruang bagi mereka untuk mengembalikan, lalu kemudian proses pemidanaannya, proses penegakan hukumnya itu di stop gitu loh. Ya, walaupun kita sadar di Undang-Undang Tipikor itu ada pasal 4 yang membatasi pengembalian kerugian negara, tidak menghapus tentang proses, kan begitu. Menurut saudara, ketika diberikan amanah, langkah atau terobosan yang bisa dilakukan ya, ketika misalnya ada lebih mengedepankan pengembalian kerugian negara kah, ataukah masih tetap melakukan pemidanaan? Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Suding. Masih ada lagi rekan-rekan? Ya, Pak Rikwanto, monggo. Terima kasih Pak Ketua. Singkat saja. Pak Fitro, ini kan makalahnya banyak jargon-jargon ya. Saya ingin membumikan jargon tersebut. Iya, seperti modernisasi sistem pemerintahan dan layanan publik. Ya, ini kan berkaitan dengan sistem dan SDM-nya. Nah, ini sistem ini yang mana ini? Apa digitalisasi, e-money itu berpengaruh terhadap pengurangan minimal korupsi? Ya, dulu kereta api kita tuh kacau balau masalah kebocoran. Setelah pakai digitalisasi, termasuk jalan tol juga
ya kecil kebocoran itu atau bisa hilang sama sekali. Kemudian SDM-nya juga, kalau saya baca nih Pak Pito, SDM-nya ini utopia ya, integritas ya, dengan idolanya itu tadi ya. Apa mungkin mendapatkan SDM yang begitu ya dalam era sekarang ini? Perlu meritokrasinya tuh panjang. Nah ini juga perlu dijelaskan juga bagaimana ya mendapatkan SDM yang berkualitas dalam konteks pemerintahan, apalagi dikaitkan dengan korupsi ini. Ya, supaya apa yang dimaksud ini membumi dan bisa dilaksanakan. Terima kasih. Masih ada lagi dengan Pak Hinca Panjaitan, habis itu Pak Andi Muzakir Puang. Silakan. Terima kasih pimpinan. Saudara calon Pak Fitro, saya coba-coba googling dan mencoba menemukan jejaknya. Ini menarik, selain dari materi pemaparan makalahnya juga nyangkut pada idola ini tadi dan Gatot itu ya. Dan kalau Bapak terpilih, pasti Bapak punya power yang penuh karena undang-undang. Maka power yang penuh juga punya pengaruh yang besar. Dan pengaruh yang besar ternyata bisa juga jadi komoditas yang diperdagangkan. Sehingga saya tertarik betul tahun 2018 ketika di Universitas Erlangga Bapak menjadi gelar doktor ilmu hukum dengan wisudawan terbaik. Menulis judul yang sangat menarik dan relevan sore hari ini. Memperdagangkan pengaruh, trading in influence sebagai tindak pidana korupsi. Baik nanti yang di luar KPK, yang punya pengaruh power yang cukup banyak, tapi juga Bapak punya power itu. Sehingga praktek memperdagangkan pengaruh ini menjadi kata kunci yang sering sekali menjadi perhatian. Nah, kalau nanti terpilih, apakah disertasimu juga mengisi jalan pikiran Pak Fitro ini untuk di KPK-nya, sehingga rencana konkret dan terukur untuk mengidentifikasi, memonitor dan membongkar rangkaian kompleks dari praktek memperdagangkan pengaruh ini. Apakah norma yang ada saat ini sudah mampu menjerat praktek-praktek itu? Poin saya adalah ketika kita sedang mencari 5 calon pimpinan KPK terbaik dari 10 yang dikirimkan Presiden, saya tertarik dengan catatan ini. Karena waktu menulis disertasi, pasti penelitiannya dalam betul. Bahkan mungkin Pak Fitro melakukan pendalaman yang sangat kuat ya. Nah sekarang waktunya power itu must be controlled by another power. Kira-kira kalau Bapak terpilih, apakah disertasi Bapak masih tetap hanyalah disertasi yang disimpan di perpustakaan, atau akan bawa itu melekat pada mind, pikiran, perasaan memimpin KPK ke depan? Itu saja pertanyaan saya, pimpinan. Terima kasih. Lanjut Pak Andi Muzakir. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pimpinan atas kesempatan diberikan. Pak Fitro Roh Cahyanto. Sungguh luar biasa Pak, apa makalah yang dipaparkan pada kita ini simple, dan semoga nanti dalam pelaksananya ketika Bapak bisa terpilih dan menjadi pimpinan di KPK itu menjalankan tugas simple seperti makalah Bapak yang buat. Gatot Kaca, luar biasa ini Pak, yang diangkat, tokoh yang dipaparkan. Nah di sini berhubungan dengan makalah yang Bapak suguhkan kepada kita semua, otomatis dengan hal makalah yang simpel ini berarti nanti dalam menjalankan tugas Bapak sebagai pimpinan KPK
itu tidak segampang atau sesimpel yang kita bayangkan juga, Pak. Butuh yang namanya strategi. Nah, oleh karenanya yang saya mau tanyakan adalah apa strategi inovatif yang Bapak usulkan untuk mendeteksi atau mencegah praktek korupsi yang terjadi seperti di pemerintahan daerah ataupun swasta. Karena ini biasa terjadi, Pak, korupsi itu baik di tingkat pemerintahan yang ada hubungannya dengan swasta. Dan selanjutnya, nah ini yang paling penting, Pak, bahwa di mana pelaksanaan sebagai pimpinan KPK nantinya ada hal-hal yang Bapak hadapi, termasuk kira-kira bagaimana Pak Fitroh ketika nanti menjadi pimpinan KPK dalam menangani tekanan politik atau intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Bapak sebagai pimpinan KPK nanti yang terpilih, kira-kira bagaimana ketika ada terjadi tekanan-tekanan politik itu? Mungkin itu yang saya bisa tanyakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Ya, Habib Abu Bakar Habsyi. Terakhir Pak ini ya, Sinaga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Fitrah, boleh nengok kiri dikit, Pak. Bapak tahu Bapak nama itu di Quran ada, Pak. Fitratullahi lati fatran nasa 'alaiha. Jadi memang kalau udah bicara fitrah, Pak, banyak sejarah yang enak, ada Idul Fitri, ya. Semoga kembali kepada fitrah, Pak. Mungkin simpelnya makalah yang dia buat itu karena fitrahnya memang demikian. Pak Fitrah, abangku ini udah lama di KPK, senior lah ya, sudah punya rekam jejak panjang begitu di KPK juga. Artinya seluk-beluk corporate kultural budaya ya di dalam KPK pasti sudah sangat paham maksud saya. Tentunya kita berharap apa yang Pak Fitrah tulis di makalah ini adalah bagian daripada empiris pengalaman. Pak Fitrah menulis makalah berjudul Modernisasi Sistem Pemerintahan dan Layanan Publik dalam Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi. Dalam makalah tersebut, saudara menulis bahwa dengan sistem pemerintahan dan layanan publik basis idola melalui konsep Gatot Kaca kalah sama Arjuna loh, Pak, hati-hati, Pak, ya, pakai senjata kontanya tuh, ya. Jadi saudara yakin akan tercipta layanan publik dan yang berkurangnya. Belajar dari pengalaman saudara bahwa di lapangan biasanya ada saja tuh perlawanan dari jaringan koruptor. Lantas seberapa manjur idola, Pak, dan Gatot Kaca ini dalam menangani masalah korupsi, dan berapa manjur untuk menjaga para petugas di layanan publik ini dari rayuan para kaki tangan koruptor. Ya, itu saja mungkin, Pak. Mungkin percontohan-percontohan istilah nama itu juga melambangkan fakta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Manghihut, Sinaga, silakan, Pak. Terima kasih pimpinan. Saudara calon pimpinan KPK, saya mengapresiasi integritas saudara selama bertugas di Kejaksaan, karena kita sama-sama satu alumni. Baik juga bertugas juga di KPK, sangat bagus yang kami pantau selama ini. Tapi saya kira integritas tidak cukup
dalam rangka membasmi korupsi ini. Apalagi lembaga KPK yang begitu banyak kasus-kasus yang besar yang sekarang masih mangkrak, belum naik ke penuntutan. Saya mau pertanyakan kepada calon pimpinan KPK ini, sejauh mana keberanian daripada saudara nanti menuntaskan, menyelesaikan perkara-perkara dimaksud yang masih sampai sekarang. Banyak sekali, tidak perlu kita sebut satu persatu, tapi banyak ya yang mangkrak. Yang kedua, di dalam konsep Pak Fikro di sini, Adinda Fikro ini, di sini ada tadi disebut ada loyal. Idola ini ada loyal. Ada kalimat yang sedikit agak geli pikiran kita. Ini loyal kepada seseorang, maksudnya kepada siapa? Apakah nanti pimpinan KPK atau juga kepada pemerintah atau siapa? Saya kira ini kalau diartikan orang nanti banyak dibaca ini saya kira agak mengandung satu pengertian yang mungkin salah penafsiran. Ini mungkin tolong dijelaskan nanti loyalnya, maksudnya ini loyal kemana. Ini saya kira yang bisa saya pertanyakan atau masukan kepada calon ketua KPK. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi Pak Fikro ya, per klaster saja Pak. Yang pertanyaan yang sama dijawab sekaligus. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab dari banyak sekali pertanyaan. Saya tidak sempat mengklaster, tetapi barangkali saya akan jawab semuanya kalau memungkinkan. Pertama dari Ibu Dewi, beliau mempertanyakan bagaimana ketika saya jadi pimpinan KPK kemudian bisa memberikan motivasi yang kuat pada jajaran bawah, khususnya di penyidikan, supaya betul-betul menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kata kuncinya sesungguhnya di komunikasi, Bu. Saya mengalami 3 periode pimpinan dan saya bisa merasakan hal-hal yang kemudian membuat bawah ini menjadi tidak semangat karena ternyata kuncinya kurang komunikasi. Komunikasi antar bawah dengan atas kurang bagus. Saya melihat itu, oleh karenanya tentu fokus saya pertama ke komunikasi, dan yang terpenting menurut saya adalah keteladanan. Ibarat pepatah, ikan busuk dari kepalanya, seperti yang pernah saya kutip dari pidato pertama dari Presiden kita Bapak Prabowo. Saya sepakat sekali, dan saya insya Allah berjanji meyakinkan yang terpenting menjaga, memberikan teladan kepada bawahan. Saya yakin ketika pimpinannya memberikan teladan yang baik, secara otomatis bawahan akan termotivasi untuk menjalankan pekerjaan dengan benar. Kemudian apa tanggapan saya tentang revisi Undang-Undang KPK? Saya harus katakan, meskipun bukan menjadi faktor penentu kemudian melemahnya KPK, tetapi memang ada rasa yang kemudian budaya yang tadi sempat disinggung egaliter segala macam itu memang berpengaruh. Tetapi sesungguhnya secara norma saya melihat tidak ada hal yang substansi yang kemudian mempengaruhi terhambatnya penanganan perkara. Justru kemudian saya melihat ada pengawasan di sana, meskipun sesungguhnya dulu sebelum ada undang yang baru ada pengawasan internal, tapi sekarang kemudian ada dewas yang terpisah dari tubuh. Kalau dulu berada dalam satu tubuh. Nah, penyitaan misalnya kemudian
dikembalikan dengan putusan MK tanpa harus izin, penggeledahan tanpa izin. Artinya itu tidak menghambat. Tetapi kalau dulu kemudian itu harus izin segala macam, memang itu bisa menjadi penghambat. Jadi ada pengaruh, tetapi saya melihat tidak signifikan. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian pimpinan dan seluruh anggota insan KPK itu menjaga integritasnya. Sepanjang integritasnya itu dijaga, kemudian tidak terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan di luar penegakan hukum, saya yakin bahwa kemudian penanganan perkara secara objektif, itu yang terpenting, objektif. Dan kemudian saya juga menyinggung pertanyaan dari sekaligus kemudian apakah kemudian penindakan atau kemudian recovery aset. Saya pribadi punya pandangan ketika kemudian tahun 2019 saya studi banding ke Amerika tentang penanganan tindak pidana korporasi. Ternyata di Amerika lebih mengedepankan pengembalian. Kenapa? Ketika kemudian menindak korporasi, membawa ke persidangan, ada ribuan orang yang dirugikan. Siapa dia? Tenaga kerjanya. Oleh karenanya kemudian di sana mengedepankan ketika kalian korporasi mengakui kesalahan itu dan mau mengembalikan denda 3 kali lipat, selesai. Sama ketika kemudian di KPK saya menangani perkara Garuda di Prancis, yang kemudian kita buktikan dia memberi suap kepada pejabat Indonesia. Negara Prancis mendapatkan uang dari korporat itu membayar pengembalian dendanya. Jadi mendapatkan dana dari korporasinya, tetapi syaratnya korporasi itu harus mau mengakui kesalahannya dan mau diperbaiki. Bagaimana dengan KUHP baru? Saya pikir tidak ada persoalan. Yang terpenting kemudian undang-undang korupsi yang dikhawatirkan, saya kira tidak ada persoalan, sudah ada jangka waktu untuk itu. Kemudian dari Pak Bamsud, apakah kemudian faktor gaji kecil itu berpengaruh? Saya mengatakan ada pengaruhnya meskipun bukan yang utama. Kalau yang utama, saya dengan tegas menyatakan moral. Tetapi memang realitas bicara bahwa dengan gaji yang kecil akan lebih mempermudah orang itu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan korup. Realitasnya kemudian kehidupan begitu masif, gaya hidup segala macam, tanpa kemudian diiringi moral yang dan iman yang kuat, tentu akan lebih mudah terjerumus. Tentu ada hubungannya. Nah, apakah kemudian sistem politik ini berpengaruh? Sangat berpengaruh. Makanya kemudian saya terlibat sedikit ketika kemudian KPK merekomendasikan pemerintah agar ada pendanaan pada partai politik. Dan saya cenderung hari ini ketika saya dipercaya, saya akan mendorong itu. Karena realitasnya, ya mohon maaf, untuk menjadi pejabat publik membutuhkan uang yang sangat besar. Pertanyaannya, uang itu dari mana? Pasti dari pihak ketiga. Pasti nanti kemudian ada kompensasinya. Apa? Proyek. Itu yang banyak terjadi. Makanya kemudian akarnya sungguh-sungguh memang di sistem politik. Termasuk juga, mohon maaf, sistem politik termasuk menentukan pejabat-pejabatnya, tentu mestinya nanti ada proses rekrutmen lah gitu. Setidak-tidaknya tidak hanya berdasarkan modal yang besar, tapi juga punya integritas dan segala macam. Kemudian dari Pak Martin, tentu saya sepakat bahwa kemudian hari-hari terakhir ini KPK banyak masalah, mulai dari pimpinannya yang terlibat pelanggaran etika, kemudian ada salah satu penyidik yang terlibat suap, bahkan yang sangat memalukan ya mengenai suap di rutan. Dulu setahu saya itu tidak ada.
ketika 2011 saya bergabung dengan KPK, setahu saya saat itu tidak ada. Dan di era-era ini kemudian itu bermunculan, saya meyakini keteladanan sangat penting. Oleh karenanya kepemimpinan memang harus betul-betul idola, Pak. Kenapa idola? Idola itu terdiri dari 5 huruf, dan masing-masing huruf itu tidak bisa berdiri sendiri, harus menjadi satu kesatuan. Maknanya apa? Sama dengan jumlah pimpinan yang 5 itu tidak boleh terpisah, harus utuh. Jangan seperti kemarin-kemarin ada konsep 3-2 dan segala macam. Ini akan berpengaruh nanti. Kalau ada pimpinan 3-2, akhirnya bawah ini juga akan terpecah, lari kedua, lari ketiga. Nah, makanya harus bulat, sama dengan kata idola itu, harus 5-5-nya. Budaya egaliter, apakah kemudian ketika saya menjadi pimpinan KPK akan memunculkan itu lagi? Akan saya munculkan lagi. Dan saya merasakan ketika akhir-akhir saya di KPK, egaliter sudah mulai berkurang. Saya merasakan betapa kemudian ketika budaya egaliter itu kita kembangkan, justru ada komunikasi yang baik antar pegawai maupun antar pegawai dengan pimpinan. Segala sesuatu, masalah apapun, saya yakin ketika dimulai dengan komunikasi yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Termasuk, mohon maaf, misalnya kita melakukan operasi tangkap tangan kepada anggota DPR barangkali, kejaksaan barangkali, sepanjang kemudian atau Mahkamah Agung, dikomunikasikan dulu, pasti tidak akan ribut. Nah, selama ini saya melihat tidak ada komunikasi. Ya, setidak-tidaknya ketika kemudian ada komunikasi, saya yakin kok misalnya Pak Jaksa Agung, kita sampaikan, Pak, anak buah Bapak ini sudah keterlaluan, Pak. Tidak mungkin seorang Jaksa Agung menolak untuk melakukan proses. Nah, ini selama ini KPK seolah tidak percaya. Kalau kemudian itu sampaikan ke Jaksa Agung atau ke Kapolri atau ke Ketua Dewan bahkan kali, kemudian tidak mau memproses. Kan belum pernah dicoba. Saya pernah mengusulkan untuk itu, tapi kemudian tidak ada kepercayaan. Makanya muncul kan istilah loyalitas ganda misalnya. Ini kan dia memaknai ketika kemudian kita loyal kepada instansi asal dianggap negatif. Ketika kemudian loyal untuk hal yang positif, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian dimaknai, kemudian saya loyal ke Jaksa Agung misalnya dimaknai negatif, apakah betul yang terjadi negatif? Kan belum tentu. Jadi loyalitas tadi ketika kemudian Pak senior saya menanyakan, yang saya maksud loyalitas bukan loyalitas kepada perseorangan, Pak. Tentu loyalitas maknanya kepada negara melalui lembaga-lembaga yang ada. Tanpa punya loyalitas, lawannya loyalitas apa, Pak? Mengkhianat. Ketika orang tidak punya loyalitas yang kuat, dia akan jadi pengkhianat. Nah, itu membahayakan, Pak, menurut saya. Makanya kemudian saya mengangkat itu, Pak. Sangat penting loyalitas, apalagi di lembaga-lembaga penegak hukum. Berkhianat ngeri, Pak. Makanya kemudian membongkar rahasia negara, ada ancaman pidananya. Itu kan bentuk pengkhianatan. Jadi maksud saya loyalitas kepada negara, Pak, tentu melalui lembaga, bukan dalam bentuk lambangnya tapi secara substansinya, Pak. Kemudian bagaimana untuk memastikan kebocoran? Nah, kalau kebocoran, saya ingin mencoba untuk bicara pencegahan dan penindakan. Kalau kita bicara penindakan, kebanyakan sesungguhnya yang ditindak itu perkara yang sudah terjadi, Pak. Pasti perkara-perkara yang sudah terjadi. Kalau bicara penindakan perkara yang terjadi, tidak ada pencegahan di sana, Pak. Pencegahan itu maknanya mencegah jangan sampai terjadi korupsi. Perkara-perkara
perkara besar yang kita tangani selama ini ya perkara-perkara yang sudah terjadi bahkan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Tetap penindakan harus maju. Pencegahan maknanya kemudian di area-area kebocoran yang luar biasa itu bagaimana kita betul-betul sangat ketat dalam pengawasannya di sana. Kalau perlu kemudian dilakukan penyadapan khusus dalam rangka pencegahan, tetapi dengan catatan tidak ditangkap. Kalau konteksnya untuk pencegahan, setidak-tidaknya mereka pasti takut, Pak, kalau kita awasi secara langsung. Karena kalau pencegahan cuma dikasih tahu, korupsi itu tidak boleh, semua juga orang tahu, Pak, gitu loh. Kita takutnya ditangkap, Pak. Makanya betul-betul harus melekat, Pak. Kalau perlu ditakut-takuti, kita sadap kalian. Betul-betul laksanakan proyek dengan benar, gitu. Itu, Pak. Terus tadi ada yang menyinggung terkait pandangan saya mengenai, kalau tidak salah, mengenai Undang-Undang Korupsi pasal 2 pasal 3 ya. Saya harus mengakui bahwa pasal 2 pasal 3 ini sangat rawan. Kenapa? Di sana ada bahasa yang kemudian bisa cara pandangnya berbeda, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pertanyaannya, ada tidak sebuah pengadaan, apapun pengadaan, tidak ada orang untung? Pasti semua ada orang untung. Dalam konteks korupsi sesungguhnya orang lain untung itu bukan akibat, tetapi menjadi tujuan dari pelaku. Kalau jadi akibat ya semua bisa masuk, Pak. Makanya kemudian ketika saya pelajari korupsi pasal 2 pasal 3 itu hanya diatur di Indonesia. Hakikat korupsi sebenarnya kan suap. Jadi kalau pasal 2 pasal 3 cara pandangnya adalah tujuan di sana untuk menguntungkan dirinya atau untuk menguntungkan orang lain atau untuk menguntungkan korporasi dengan cara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara, pasti benar. Tetapi kalau sudut pandangnya kemudian yang penting ada kerugian negara, yang penting ada orang lain untung, ini sangat bahaya. Makanya saya kalau pasal 2 pasal 3 sangat ketat untuk mencari mens rea. Tidak ada pidana tanpa mens rea kecuali pidana lalai. Saya sangat ketat untuk itu karena saya lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah, karena itu sangat zalim. Dan saya yakin sampai hari ini zalim sama orang itu ada Pak Ustadz. Kita akan terima di dunia, bukan nanti ketika mati. Saya yakini ketika kita zalim sama orang pasti dibalas ketika kita masih di dunia. Makanya ada di dalam hukum dikenal itu, lebih baik menghukum, melepaskan 100 orang bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah tidak bersalah. Dan saya yakin itu. Mungkin tadi disinggung, saya tidak mau membahas persoalan itu, tapi saya meyakini itu dan betul-betul ada niat jahat. Kalau tidak ada niat jahat, saya yakin takutnya zalim sama orang. Makanya beberapa kasus di KPK jarang yang bebas, ada 1-2. Tetapi mengenai pra-peradilan, nah saya menarik ini. Dulu ketika kemudian pertama kali pengajuan tentang pra-peradilan tentang penetapan tersangka, semua orang di KPK tidak sepakat. Saya sepakat. Kenapa? Secara filosofi KPK oleh pembuat undang-undang tidak diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. Bagaimana kalau kemudian penegak hukum salah menetapkan tersangka? Apa upaya yang tersangka lakukan kalau tidak dibuka ruang pra-peradilan? Itu sudah betul. Nah, kemudian apakah pra-peradilan sekarang hanya bicara formil? Tidak bisa kalau hanya bicara formil.
harus sudah masuk ke material. Kalau bicaranya formil pasti akan diperiksa, apakah ini ada saksinya 2, ada, apakah ada petunjuknya, ada. Nah kalau kemudian perkaranya pembunuhan ternyata saksinya pencurian, kan tentu tidak nyambung. Pasti hakim akan mencari tahu saksinya bicara apa, buktinya apa. Nah ini barangkali kemudian harus betul-betul ketat. Setahu saya di KPK sangat ketat Pak, untuk menaikkan sebuah perkara ke tingkat penyidikan. Apalagi di dalam pasal 44 Undang-Undang KPK tidak dirubah. Di sana penyelidikan harus menemukan minimal 2 alat bukti. Maknanya sesungguhnya tidak ada penyidikan umum di sana. Karena kalau sudah 2 alat bukti, berarti kalau bicara unsur-unsur semua harus terpenuhi. Ketika sudah ada alat bukti, pasti sudah ada tersangkanya. Jadi setahu saya ketat Pak. Insya Allah nanti kalau saya dipercaya di sana itu betul-betul ketat. Tetapi apakah kemudian bisa menjamin tidak kalah? Tentu tidak bisa. Karena bukan kita sendiri Pak, ada yang memutus. Dan itu sesuatu yang saya pikir biasa terjadi dalam dunia hukum. Tidak semua perkara juga harus terbukti, bisa juga bebas. Karena di sana ada hakim. Tentu hakim juga sudah penuh dengan pertimbangan. Hakim lebih bijaksana pasti, karena pasti hakim melihat hukum tidak hanya untuk mencari kepastian, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan. Kemudian, mohon maaf, kadang-kadang saya terlalu semangat. Pak Suding. Oh, enggak ada. Oh, yaudah. Pak Rikwanto. Pak Rikwanto kalau saya ditanya konkretnya ya tentu digitalisasi segala macam, tetapi apakah kemudian bagaimana sih untuk bisa menjaga betul-betul. Nah, saya merasakan Pak, rekrutmen sangat penting Pak. Untuk kemudian bisa menciptakan SDM di dalam sebuah wadah itu punya integritas kuat, punya dedikasi, punya loyalitas, itu memang dari rekrutmen Pak. Nah, saya kemarin melihat rekrutmen di KPK yang dulu sudah punya standar itu diturunkan, itu akan berpengaruh itu Pak. Dulu masuk KPK luar biasa susah, saya aja 2 kali Pak untuk bisa masuk ke sana, dan yang sangat diutamakan setahu saya di KPK adalah integritas. Nah ternyata memang sangat berpengaruh Pak, ketika kita berada dalam satu lingkungan yang rata-rata punya integritas, itu akan berpengaruh kepada perilaku kita juga. Jadi saya meyakini memang lingkungan sangat mempengaruhi dan dominan untuk kemudian membuat kita baik atau buruk di sana gitu loh. Meskipun bukan satu-satunya, tapi saya bisa merasakan. Makanya dulu kan kemudian dikembangkan di KPK dulu sebelum dirubah kan religius. Jadi memang mengedepankan religius, yang sekarang sudah dirubah sih. Tapi makna religius sana kan memang pendekatan agama. Kalau kemudian kita setiap hari diceramai, mendapatkan siraman rohani, baik yang Islam, yang Nasrani maupun Hindu, Buddha di sana dulu kan betul-betul masif itu juga bisa mempengaruhi kita. Karena yang susah itu kan konsisten sih Pak. Konsisten itu yang susah, karena iman kita ini kan naik turun Pak, tergantung faktor eksternal ini kadang-kadang. Saya kira itu pimpinan, barangkali mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum. Oh, Pak Suding. Oh, siap. Pak Suding, kalau tidak saya salah catat tadi, saya sepakat dengan Pak Suding bahwa korupsi semakin masif, dan nyambung dengan pertanyaan Pak Bamsud bahwa memang salah satu faktor yang dominan itu sistem politik Pak. Nah, Bapak tadi membandingkan di Singapura itu tidak mengedepankan penindakan.
kalau di Singapura lebih mengedepankan pengembalian aset. Ini konsep saya juga Pak di dalam kata mesra tadi Pak. Dalam mencegah dan menindak korupsi harus S, sinergi. Tetapi harus mengutamakan R Pak. Apa itu R? Recovery aset. Jadi mungkin nanti ada prioritas penanganan perkara Pak. Kita prioritaskan karena saya menyadari SDM KPK itu sedikit Pak. Perlu ada prioritas penanganan perkara. Kita pilih perkara-perkara yang memang besar dan itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu yang kita utamakan Pak. Perkara kecil, perkecil kita kerjasamakan dengan penegak hukum yang lain. Jangan semua perkara kita tangani akhirnya perkara-perkara yang besar yang membutuhkan pemikiran lebih dalam, tenaga lebih banyak tidak terselesaikan Pak. Termasuk sekarang memang ada beberapa kasus yang masih belum naik ke penuntutan, dan bisa saya sampaikan di sini bahwa kebanyakan karena menunggu penghitungan kerugian negaranya Pak. Ada beberapa kasus karena tidak mungkin kita kemudian penuntut umum menerima tanpa ada PKN-nya, karena delik pasal 32 pasal 3 sudah menjadi delik material, harus ada akibatnya apa? Kerugian negara. Jadi itu memang menjadi kendala besar dan itu di luar KPK. Jadi kita koordinasi dengan BPK, dengan BPKP. Sampai hari ini ada beberapa kasus yang memang PKN-nya belum selesai Pak. Dan nanti ketika saya tentu ya akan mendorong terus berkoordinasi dengan baik. Saya yakin dengan konsep Gatot Kaca Mesra Pak, nah itu bisa terjalin dengan baik lah Pak. Kita komunikasi intensif, yang selama ini mungkin agak kurang komunikasinya, barangkali bisa lebih cair lah Pak gitu. Sepanjang komunikasi untuk kebaikan, saya kok tidak ada masalah sih. Sekarang kemudian misalnya Pak Alek menggugat tentang apa pasal 36 itu, ya memang itu di sana dilarang berhubungan. Sesungguhnya kalau memaknanya ya tentu berhubungan dalam hal konteks untuk kemudian terkait dengan perkara. Sepanjang tidak terkait dengan perkara, masa kita mau dihukum? Ya kalau kita nggak sengaja ketemu di mall, terus masa kita orang Indonesia, orang apalagi jatuh kabur, kan nggak mungkin juga. Saya merubah itulah. Kenapa harus dibatasi sih? Sepanjang, nah ini ada ini Ustadz, innamal a'malu binniyat. Ya iya, semua itu tergantung niat kita. Sepanjang kemudian niat kita baik, saya yakin dilindungi kok. Betul. Tapi kalau kita kemudian melakukan sesuatu yang kelihatannya baik tapi dengan niat yang tidak baik, pasti hancur. Oke. Tidak semua yang kemudian di permukaan dilihat tidak baik itu pasti tidak baik. Jadi innamal a'malu binniyat, tergantung niat kita. Kalau niat kita baik, insya Allah. Jadi saya nggak khawatir untuk itu loh. Mungkin udah waktunya Pak. Oh siap. Ini udah mau maghrib Pak. Kebetulan saya ditunggu untuk sholat maghrib bersama nih Pak, sebagai jamaah. Ya, Pak Fitro, ya sudah cukup sesi Bapak ya. Kami sampaikan terima kasih. Termasuk tadi ujungnya ada sedikit curcol ya Pak ya. Curhat colongan sedikit ya. Karena Bapak punya pengalaman begitu banyak di KPK, tahu seluk-beluk ya kan, tahu permasalahan di sana. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Pak Fitro. Selesai Pak, itu ada apa fakta integritas ditandatangani Pak. Ya rekan-rekan, kita skorsing ya sampai jam 19 kita maghrib ya.